hidup tanpa pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, pernikahan sering dianjurkan sebagai sunnah Nabi dan jalan untuk melengkapi separuh iman. Namun, ada segelintir ulama terkemuka yang memilih untuk tidak menikah sepanjang hidup mereka. Pilihan hidup ini bukanlah bentuk penolakan terhadap sunnah, melainkan sebuah keputusan personal yang didasari oleh pertimbangan yang mendalam. Biasanya alasan mereka berakar pada keinginan untuk mengkhususkan diri sepenuhnya dalam ibadah, menuntut ilmu, dan mengabdi kepada umat. Mereka melihat bahwa tanggung jawab besar yang mereka pikul, seperti menulis kitab, mengajar, atau melakukan perjalanan ilmiah, akan terbagi jika mereka juga harus memikul tanggung jawab berkeluarga. Hidup tanpa keluarga memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat konsentrasi dan pengabdian yang luar biasa, yang pada akhirnya melahirkan warisan keilmuan yang abadi bagi dunia Islam. Berikut adalah analisis data dan profil dari beberapa ulama tersebut. Pertama, Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, periode 631 sampai 676 Hijriah, atau 1233 sampai 1277 Masehi. Imam Nawawi adalah salah satu tokoh paling produktif dalam sejarah Islam. Kitab Riyadhus Shalihin adalah bacaan wajib di seluruh dunia Muslim yang menghimpun hadis-hadis tentang akhlak dan perilaku sehari-hari. Sementara Al-Majmu' adalah ensiklopedia fikih mazhab Syafi'i yang sangat detail. Alasan tidak menikah. Pilihannya untuk tidak menikah murni didorong oleh semangatnya yang menggebu-gebu untuk menuntut dan menyebarkan ilmu. Dalam sebuah riwayat, beliau ditawari untuk menikah tetapi menolak dengan halus, menunjukkan bahwa dirinya telah disibukkan oleh ilmu. Kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah periode 661 sampai 728 Hijriah atau 1263 sampai 1328 Masehi. Seorang pemikir brilian yang gagasannya membangkitkan kembali semangat ijtihad. Kumpulan tulisan dan fatwanya, Majmu' al-Fatawa, mencapai puluhan jilid dan mencakup hampir semua disiplin ilmu Islam. Pemikiran akidahnya sangat berpengaruh hingga hari ini. Alasan tidak menikah. Kehidupan Ibnu Taimiyah adalah sebuah epik perjuangan. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di penjara akibat konflik politik dan perbedaan pandangan dengan penguasa. Kondisi yang tidak stabil dan penuh tekanan ini membuat pernikahan menjadi sesuatu yang hampir mustahil dan tidak praktis baginya. Ketiga, Syekh Ahmad Surkati periode 1872 sampai 1943 Masehi. Beliau adalah ulama keturunan Sudan yang menjadi pilar pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai guru dan mentor, beliau mendidik banyak tokoh pergerakan Indonesia. Kontribusi terbesarnya adalah mendirikan organisasi Al-Irsyad yang mempelopori sistem sekolah modern dengan kurikulum yang memadukan ilmu agama dan umum. Alasan tidak menikah. Syekh Surkati memandang bahwa misi dakwah dan pendidikannya memerlukan pengabdian penuh. Dengan tidak menikah, beliau dapat mencurahkan seluruh energi, waktu, dan pikirannya untuk membangun dan mengelola lembaga pendidikan, serta membimbing murid-muridnya tanpa terbagi perhatiannya. Kesimpulan analisis. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk tidak menikah yang diambil oleh para ulama ini memiliki pola yang sama. Satu, pengabdian yang tak terbagi. Mereka memandang ilmu, dakwah, dan ibadah sebagai panggilan hidup yang memerlukan komitmen total. Pernikahan dan keluarga, meski mulia, dipandang sebagai tanggung jawab besar yang dapat mengurangi fokus mereka. 2. Konteks sosiopolitik. Dalam kasus Ibnu Taimiyah, situasi politik yang tidak menentu dan kehidupan di penjara menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan hidupnya. 3.
warisan yang abadi. Pilihan hidup mereka, meski terlihat berat bagi kebanyakan orang, justru menghasilkan warisan keilmuan yang luar biasa besarnya dan terus dikaji oleh umat Islam hingga saat ini. Karya-karya mereka adalah keturunan intelektual yang abadi. Pilihan hidup mereka ini adalah khususiyah, kekhususan, yang tidak disarankan untuk ditiru secara membabi buta oleh semua orang. Namun, ia menjadi bukti sejarah tentang tingkat pengorbanan dan dedikasi yang dapat dicapai oleh jiwa-jiwa yang sepenuhnya terikat pada cita-cita luhur untuk mengabdi kepada agama dan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.